Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya ya. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang penelitian teknologi informasi. Untuk pertemuan satu ini, kita akan membahas tentang peraturan tugas dan juga materi dasar tentang penelitian. Baik, saya share screen dulu ya. Baik, sudah tampil di layar laptop kalian ya untuk materi hari ini. PTI di sini merupakan mata kuliah berbasis kompetensi untuk menghasilkan sebuah penelitian. Jadi nanti output dari perkuliahan ini berupa penelitian yang kalian lakukan berupa proposal. Biasanya itu berupa proposal tentang PKM ya, seperti itu. Nah, untuk pertemuan 1 sampai 6 disampaikan dengan metode ceramah, diskusi, dan juga latihan soal. Jadi tiap pertemuan akan diadakan sebuah latihan soal. Nanti kalian bisa menjawab ya. Bagi yang menjawab latihan soal tersebut akan ada keuntungan dari tiap tugas yang akan saya berikan ya. Jadi kalian simak materi ini dengan baik dan nanti jawab soalnya. Nanti saya akan berikan tugas seperti itu. Untuk pertemuan 7 nanti diadakan kuis ya, atau review materi, dan pertemuan 8 kita akan melakukan UTS, ujian tengah semester. Setelah UTS, untuk proposal yang kalian susun, itu dipresentasikan di pertemuan 9 sampai dengan 14. Jadi setelah UTS kita tidak ada materi, tetapi berupa presentasi tiap kelompok ya, seperti itu. Nah, di sini untuk ketentuan tugas KBK ini, yang pertama, kalian buat kelompok, maksimal itu 5 mahasiswa ya. Di sini ada 40 lebih ya mahasiswa, jadi kalian sesuaikan saja. Boleh nanti ada yang 3 orang, 4 orang, tapi tidak boleh lebih dari 5 orang, seperti itu. Nah, selain proposal, kalian juga nanti akan mengumpulkan sebuah poster tentang program kreativitas mahasiswa, seperti itu. Untuk proposalnya, kalian harus mengikuti outline yang ada di Kemenristek ya. Jadi kalian download di situs ini nih, di sindamawa.ristekdikti.go.id. Jadi ada ketentuannya di situ untuk outline proposalnya, baik jenis hurufnya, ketentuan dari kertasnya, lalu format penulisannya, seperti itu. Untuk poster nanti dibuat dengan ukuran 80 x 60 cm dan disimpan di file di CD ya, nanti dikumpulkan seperti itu. Nah, ini ada ketentuan tentang posternya. Jadi dari poster itu harus mencakup ya, ada judul PKM-nya, ada skin PKM. Nah, kalau kalian belum mengerti PKM, kalian bisa searching ya di internet apa itu PKM. Dan nanti juga di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang PKM ini. Lalu di poster juga kalian tampilkan latar belakang, tujuan, lalu ada kesimpulannya, seperti itu ya. Saya ada contoh untuk poster PKM, ya, seperti ini, saya tampilkan dulu. Ya, ini slide yang saya buat ya. Kalau yang tadi itu kan slide dari
bisa mandiri. Ini berupa slide tambahan. Nah, nanti untuk informasi atau pengumpulan tugas, kalian bisa ini ya, email ke ini, sartini.star@bisamandiri.ac.id. Nah, ini yang tadi saya jelaskan tentang tugasnya. Ada 5 jenis yang bisa kalian pilih. Ada PKM penelitian, kewirausahaan, karsa cipta, teknologi, pengabdian masyarakat. Seperti itu. Nanti kalian pilih salah satu jenis PKM. Nah, ini ketentuan poster yang tadi saya jelaskan juga, dan ini contohnya. Jadi di sini ada judulnya, ada apa namanya ini, jenis PKM-nya apa. Yang saya beri contoh di sini adalah jenis PKM kewirausahaan ya. Seperti itu. Dan ada tujuannya diberi keterangan di dalam poster. Simple aja, jadi tidak terlalu panjang. Kita buat secara singkat dalam poster tersebut, mencakup keseluruhannya. Ada latar belakang, tujuan, ada keunggulan dari program kamu ya, program yang dirancang. Lalu ada juga apa namanya, kesimpulan seperti itu. Untuk yang satu ini contoh dari poster karsa cipta. Untuk poster bebas ya, kreativitas kalian. Oke, kita lanjut. Nah, nanti biasanya di awal tahun itu akan ada perlombaan PKM ya. Jika kalian terpilih untuk mewakili kampus, nanti kalian unggah proposal PKM tersebut. Gitu. Unggah di dikti gitu ya, dikti. Kalau misalnya kalian berhasil lolos, maka nanti akan didanai oleh pemerintah untuk program kalian ya. Jadi keuntungan tersebut didanai dan juga bisa menjadi nilai skripsi kalian. Jadi kalau misalnya sudah lolos nih PKM kalian di Ristek Dikti, kalian tidak perlu membuat skripsi lagi, itu sudah menjadi nilai skripsi kalian seperti itu. Nah, untuk apa namanya, panduan ya, panduan PKM 2021 sudah saya share di WA group. Jadi bisa kalian baca-baca dan kalian pahami ya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya lanjut lagi di sini. Tujuan dari pembelajaran ini tadi ya, yaitu mahasiswa dapat memahami metodologi penelitian, lalu diterapkan dalam skripsi. Nanti di semester 8 kalian akan membuat sebuah skripsi dan itu pastinya menggunakan sebuah metodologi penelitian, baik riset, atau wawancara, atau studi pustaka, seperti itu. Nah, untuk skripsinya juga harus disesuaikan ya dengan outline yang telah ditetapkan oleh Teknik Nusa Mandiri. Jadi nanti kalian wajib download outline terbaru, gitu ya, karena tiap tahun mungkin ada perubahan. Lalu yang kedua tujuannya mahasiswa dapat memahami dan dapat membuat proposal PKM, ya, yang nanti akan diperlombakan pada Single Mawa dan harapan kita ya itu bisa lolos dan didanai oleh Kemenristek. Ide untuk PKM ini tidak perlu ribet ya, jadi bisa yang simple. Contoh yang kewirausahaan itu ada ide membuat sabun dari minyak jelantah, itu bisa lulus PKM. Nah, jadi nggak perlu yang ribet, tapi bisa bermanfaat untuk banyak orang dan unik ya seperti itu. Dan pastinya harus sesuai outline juga. Makanya kalian harus baca pedoman dari PKM tersebut. Jangan sampai konsepnya sudah bagus, tapi dari segi teknisnya tidak lolos ya, dari segi penulisannya tidak lolos. Oke.
Nah, ini materinya ya. Yang pertama kita akan belajar tentang dasar-dasar penelitian gitu. Dan juga tentang metode ilmiah. Nanti ada 8 pertemuan sebelum UTS. Dan setelah itu presentasi kelompok ya, tiap-tiap kelompok. Nah, ini sumber referensi yang bisa kalian jadikan acuan ya. Untuk penelitian itu ada buku Jogianto, itu paling apa ya, istilahnya hampir semua orang menggunakan buku ini ya. Jadi memang sangat bagus bukunya seperti itu ya. Selain dari buku juga kalian bisa baca-baca dari jurnal ya, atau dari berita lainnya ya di internet. Nah, ini untuk penelitian ya. Di sini menurut Webster Dictionary, penelitian itu adalah investigasi atau eksperimen ya. Jadi saat kita meneliti pasti kita melakukan investigasi ya untuk menggali data. Jadi kata kuncinya nanti kalau ada pertanyaan menurut Webster Dictionary adalah investigasi atau eksperimen. Untuk apa? Untuk menemukan interpretasi atau fakta, revisi atau teori atas hukum karena terdapat fakta baru. Seperti itu. Nah, kalau menurut Donald and William, itu penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkendali, empiris, dan kritis mengenai fenomena-fenomena alam yang dibimbing oleh teori dan hipotesis mengenai hubungan-hubungan yang diduga antara fenomena-fenomena tersebut. Gitu ya. Jadi di sini penelitian ilmiah itu, penelitian ilmiah itu adalah penelitikan yang sistematis, yang berurutan gitu ya, yang tersistem, terkendali, dan empiris. Kita lanjut. Nah, di sini ada riset. Kalian sering mendengar ya kata-kata riset. Jadi riset ini pengertiannya itu ya suatu usaha untuk menemukan suatu hal ya menurut metode yang ilmiah seperti itu. Jadi kalian melakukan riset, melakukan observasi seperti itu untuk apa? Menemukan suatu hal gitu ya, menurut metode yang ilmiah. Nah, ini riset memiliki 3 unsur penting, ada sasarannya, ada usaha untuk mencapai sasaran tersebut ya, dan juga ada metode ilmiah. Metode ilmiah itu ya, misalnya di riset itu kalian ngapain? Misalnya dari mengumpulkan data, terus menganalisis datanya, lalu kalian memproses data tersebut sehingga bisa dipublikasikan hasil dari riset kalian seperti itu. Nah, ini ada pengertian tentang penelitian bisnis. Penelitian bisnis menurut Donald ya merupakan penyelidikan sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Jadi kata kuncinya kalau penelitian bisnis itu ya sama seperti tadi yang penelitian ilmiah ya. Dia penyelidikannya sistematis tapi ditujukannya pada penyediaan informasi gitu ya. Jadi kata kuncinya ada penyediaan informasi untuk menyelesaikan persoalan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ilmu pengetahuan ya, dan dengan ini berhubungan erat dengan penelitian. Ilmu pengetahuan di sini artinya adalah di sini ya untuk ilmu pengetahuan tentang fakta-fakta baik natural, abstrak maupun sosial, gitu, yang berlaku umum dan sistematis. Ini untuk definisi ilmu. Atau bisa juga definisinya itu proses berpikir lahir dari sesuatu rasa pasti akan sesuatu dan keinginan untuk memperoleh suatu ketentuan yang kemudian tumbuh menjadi suatu masalah yang berat. Nah,
hubungan antara ilmu dan penelitian, kalau menurut Almas ya, di sini penelitian itu seperti proses dan hasil gitu. Jadi penelitian sebagai prosesnya nanti akan menghasilkan sebuah ilmu seperti itu ya menurut Almas. Jadi kalian ada beberapa pengertian di sini, ada yang menurut Almas yang pertama ya, penelitian sebagai prosesnya dan ilmu sebagai hasil. Sedangkan untuk menurut Whitney ya, di sini ada keterkaitan antara ilmu, penelitian, dan kebenaran. Nah, untuk ilmu dan penelitian itu menurut Whitney itu adalah sebuah proses. Nah, tapi kalau hasilnya itu adalah sebuah kebenaran gitu. Jadi perbedaan dengan Almas tadi, untuk ilmu dan penelitian di sini merupakan sebuah proses yang menghasilkan sebuah kebenaran. Nah, dari uraian di atas ya kita dapat simpulkan bahwa terdapat kesamaan antara penelitian, ilmu, yaitu keduanya itu berusaha mengungkapkan kebenaran ilmiah seperti itu ya. Jadi persamaannya keduanya itu mencari fakta-fakta ya untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah. Nah, untuk kebenaran ilmiah itu yang dapat diterima ya harus ini nih, harus koheren atau dia konsisten seperti itu. Nah, konsisten itu maksudnya suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya seperti itu. Jadi dia konsisten gitu dengan pernyataan-pernyataan penelitian sebelumnya. Lalu yang kedua adanya koresponden, yaitu berhubungan ya, dan juga pragmatis ya, sifat dari kebenaran ilmiah itu. Untuk koresponden ya, suatu pernyataan itu dianggap benar jika pengetahuan yang terkandung di dalam pernyataan tersebut ya berhubungan atau berkoresponden dengan objek yang dituju. Gitu. Nah, kalau di sini suatu pernyataan dipercayai benar karena pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan praktis, ya, atau memiliki sifat pragmatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk cara berpikir dalam meneliti ini ada dua ya, ada berpikir secara deduktif, ada juga induktif. Nah, berpikir secara deduktif menggunakan sifat koheren dalam mencari kebenaran. Koheren tadi apa? Yaitu konsisten ya. Nah, sedangkan berpikir secara induktif ini, peneliti menggunakan sifat koresponden. Ya, koresponden itu tadi saling berhubungan dalam mencari kebenaran. Ya. Jadi kalau yang deduktif dia menggunakan koheren atau konsisten, tapi kalau yang induktif dia berpikirnya ya, peneliti itu menggunakan sifat koresponden. Nah, apa sih berpikir deduktif itu? Kalau berpikir deduktif itu penarikan kesimpulan untuk hal yang spesifik dari gejala umum. Misalnya ada pernyataan semua mahasiswa harus mengambil mata kuliah PTI ini. Terus Alfat adalah mahasiswa. Nah, oleh karena itu Alfat harus mengambil mata kuliah PTI. Jadi berpikir hal spesifik dulu, ya, menarik kesimpulan dari hal spesifik ya, seperti itu. Ada juga contoh lainnya untuk berpikir secara deduktif. Contoh lainnya saya ambil misalnya
Caranya adalah seperti ini ya. Bentar. Karena tadi deduktif itu penarikan kesimpulan ya dari situasi umum ya, kemudian disimpulkan pada hal yang bersifat khusus. Jadi contoh lainnya misalnya semua mahasiswa memiliki laptop ya. Nah, lalu di sini Dina adalah seorang mahasiswa. Nah, berarti kesimpulannya adalah Dina pasti punya laptop gitu. Ya, jadi tadi kan semua mahasiswa punya laptop. Lalu Dina adalah mahasiswa. Karena Dina merupakan mahasiswa, maka Dina punya laptop. Jadi penalaran deduktif seperti itu. Dari hal yang umum maka bisa disimpulkan pada hal yang bersifat khusus gitu ya. Nah, untuk yang induktif agak apa namanya? Jadi dia penarikan kesimpulannya dari pernyataan yang bersifat umum dan diakhiri dengan pernyataan yang bersifat khusus. Misalnya nih di daerah Dieng memiliki hawa yang dingin, di Batu Malang hawanya juga dingin. Nah, kita dapat simpulkan kalau kita melakukan penalaran induktif. Nah, daerah yang terletak di dataran tinggi itu memiliki hawa yang dingin karena Dieng dan Batu Malang itu ada di apa namanya daerah-daerah daratan tinggi. Untuk contoh lainnya dari data apa namanya berpikir induktif nih. Misalnya mahasiswa A membawa modul ya pada saat mata kuliah PTI, lalu mahasiswa B juga membawa modul, maka kesimpulannya ya semua mahasiswa membawa modul pada saat mata kuliah PTI. Jadi secara global gitu ya. Lalu ada beberapa jenis-jenis penelitian nih. Ada penelitian dasar atau murni ya. Ada penelitian terapan. Untuk dasar atau murni ini, di sini kalian bisa baca perbedaannya ya. Untuk penelitian terapan, ya hasil dari penelitian tersebut adalah aplikasi baru dari penelitian yang telah ada gitu. Namanya juga terapannya berarti sudah dia menerapkan dari penelitian sebelumnya. Kalau yang murni itu ya pengetahuan umum gitu ya, dasar dari penelitian dia gitu ya. Nah, untuk kualifikasi peneliti di sini ada beberapa kriterianya ya. Ada daya nalar, originalitas ya harus murni, tidak menjiplak seperti itu. Ada daya ingat, kewaspadaan, akurat ya. Akurat itu bebas dari kesalahan ya. Lalu dapat bekerja sama seperti itu. Sampai ke ada semangat seperti itu ya. Ini kualifikasi peneliti. Jadi ini semua harus ada dalam peneliti gitu ya. Jadi dia harus semangat, dia harus dapat bekerja sama, dia harus mempunyai daya nalar, dia harus mempunyai originalitas ide seperti itu. Ya, lalu kita lanjut. Nah, ini metode ilmiah. Mendefinisikan metode ilmiah sebagai suatu cara untuk menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengerahan, dan penjelasan kebenaran. Nah, ada beberapa kriteria metode ilmiah berdasarkan fakta, ya. Jadi nggak boleh tuh apa namanya kalian riset
berdasarkan opini kalian sendiri. Jadi kalian saat riset tadi ya kan menggunakan metode ilmiah. Harus berdasarkan fakta yang ada, kalian kumpulkan data-datanya. Terus bebas dari prasangka ya. Lalu yang ketiga menggunakan prinsip-prinsip analisis. Jadi kalian setelah mengumpulkan data, dianalisislah data tersebut. Lalu ada perumusan masalah, antara lain dengan menyusun hipotesis. Hipotesis di sini yaitu jawaban sementara ya. Jadi dari data yang diambil, yang dikumpulkan, kalian bisa membuat hipotesis sementara ya, atau kesimpulan sementara. Di sini kriteria lainnya adalah menggunakan ukuran objektif, lalu menggunakan teknik kuantitatif atau kualitatif. Untuk tahapan metode ilmiah, sebelum tahapan metode ilmiah saya ingin jelaskan dulu untuk teknik kuantitatif dan kualitatif ya. Untuk penelitian kualitatif di sini penelitian yang bersifat deskriptif ya dan cenderung menggunakan analisis gitu. Jadi dia lebih banyak ke logika, analisa begitu. Nah, atau juga bisa juga kita definisikan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jadi dia untuk hitung-hitungannya, statistiknya tidak terlalu banyak digunakan di penelitian ini, gitu ya. Makanya disebut penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Lalu perbedaan dengan kuantitatif di sini adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian fenomena serta kausalitas hubungan-hubungan. Nah, di sini proses pengukurannya dengan adalah bagian yang sentral dalam penelitian. Jadi di sini ada proses pengukuran ya, gitu, menggunakan data. Di sini menggunakan data berupa angka gitu, sebagai alat untuk menganalisis. Gitu ya. Ada softwarenya tuh, ada DSS ya, Decision Support. Itu kalian belajar statistik menggunakan software itu. Itulah perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi kata kuncinya kalau kuantitatif itu dia ada lebih banyak menggunakan ya proses pengukuran atau hitung-hitungannya yang datanya itu berupa angka-angka ya. Tapi kalau yang kualitatif tadi kata kuncinya adalah menggunakan analisis gitu ya. Jadi perhitungan untuk tadi statistiknya tidak terlalu banyak. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kita masih lanjut lagi ke slide selanjutnya. Tahapan metode ilmiah di sini kalian memilih ya, jadi saat riset ini kalian memilih atau mendefinisikan masalah gitu. Jadi kira-kira masalah apa sih yang bisa kalian angkat, yang bisa kalian tawarkan solusi untuk menjadi lebih baik gitu ya. Misalnya kalian riset di lembaga pendidikan gitu ya, lalu masalahnya di sini selama pandemi harus online, berarti kalian angkat tuh gitu ya. Misalnya ingin kualitatif, ya berarti misalnya data tentang kepuasan siswa ya, atau pengaruh internet dalam proses belajar mengajar bagi siswa dan bagi mahasiswa dan dosennya gitu ya. Seperti itu. Kalau yang kualitatif, kalau yang kuantitatif ya bisa yang berupa hitungan ya, nanti statistiknya.
Nah, di sini setelah memilih masalah, kalian survei datanya gitu ya. Kalian kumpulkan data-datanya. Data biasanya pakai apa namanya? Angket ya atau kuesioner seperti itu. Lalu kalian bisa merumuskan hipotesis ya, menyusun kerangka analisa ya untuk dan alat-alat dalam menguji hipotesis yang tadi kalian buat, lalu mengolah menganalisanya, lalu membuat kesimpulan ya setelah kalian analisa tadi, dan yang terakhir membuat laporan penelitian. Nah, ini yang tadi saya jelaskan untuk mata penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini ada metode penelitian, yaitu akan memberi gambaran ya bagaimana suatu riset akan dilaksanakan atau bagaimana melanjutkan suatu riset yang pernah ada. Lalu pertanyaan dan tujuan yang objektif. Yang ketiga, teknik atau instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi untuk mengumpulkan data, tekniknya atau instrumennya apa? Misalnya apakah kuesioner, seperti itu ya, atau wawancara. Jadi data yang kalian kumpulkan bisa dalam berbagai teknik atau instrumen. Ada jenis data yang dikumpulkan, bagaimana cara yang akan digunakan peneliti untuk menganalisis data tersebut, sehingga kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian yang kalian lakukan. Nah, untuk pengelompokan penelitian ya, di sini ada berdasarkan sifat masalah, ada juga berdasarkan alat dan teknik yang digunakan, ada tempat penelitian, ada waktu, jangkauan penelitian, dan daerah penelitian. Untuk penjelasannya, saya akan bahas di sini. Untuk penelitian berdasarkan sifat itu ada penelitian deskriptif, ya, ada penelitian korelasional, ya, ada juga studi kasus, lalu ada juga kausal komparatif, dan juga penelitian pengembangan research ya, research and development. Ini berdasarkan sifatnya. Lalu ada penelitian berdasarkan tempatnya. Ya, berarti ada 3 ya, ada penelitian lapangan, field research ya, atau riset langsung observasi. Lalu ada juga penelitian kepustakaan, library research. Itu kita penelitiannya itu berdasarkan buku-buku, catatan, jurnal atau skripsi atau tesis lainnya seperti itu ya. Ada juga penelitian laboratorium, yaitu yang biasanya dilakukan di tempat laboratorium. Untuk penelitian berdasarkan teknik yang digunakan, ada penelitian survei, ada juga penelitian percobaan, eksperimen research. Untuk penelitian percobaan di sini, penelitian tersebut melakukan perubahan terhadap variabel yang diteliti. Gitu ya. Jadi perbedaannya dengan penelitian survei, dia tidak melakukan perubahan terhadap variabel yang diteliti tersebut. Sedangkan kalau eksperimen dilakukan perubahan. Nah, tadi ya untuk penjelasan macam-macam penelitian berdasarkan kategori 5 ini ya. Di sini metode dalam penelitian. Penelitian dapat dikelompokkan jadi 5 ya, metode penelitian. Nah, ini ada metode sejarah, metode deskriptif atau survei, eksperimen, grounded research, dan penelitian tindakan. Metode sejarah itu apa? Sejarah itu ya berarti tujuan untuk memberikan rekonstruksi masa lampau secara sistematis ya. Jadi dengan mengumpulkan dan mengevaluasi
lalu menjelaskan dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta, dan menarik kesimpulan secara tepat. Jadi kalau sejarah, kata kuncinya berarti ya rekonstruksi masa lampau gitu ya. Kita meneliti dari yang sudah terdahulu gitu, melakukan penelitian. Nah, ciri-cirinya adalah untuk metode sejarah tergantung pada data yang diamati orang lain di masa lampau, seperti itu. Lalu lebih banyak menggunakan data primer daripada data sekunder. Maksudnya apa data primer? Data primer di sini adalah hasil data yang dikumpulkan observasi ataupun wawancara ya. Sedangkan kalau data sekunder itu data dari buku, dari literatur seperti itu. Jadi kalau metode sejarah ini dia lebih menggali data itu dari riset dia sendiri, gitu, dari data primer. Nah, untuk yang ketiga ciri khasnya itu menggali informasi yang tua yang tidak diterbitkan, tidak dikutip dalam bahan acuan standar. Jadi dia menggali informasi yang lampau ya. Lalu sumber data harus dinyatakan secara definitif. Itu ciri khas metode sejarah. Nah, untuk metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai kejadian. Jadi namanya deskriptif itu ya berarti penelitian untuk menggambarkan sesuatu kejadian gitu ya. Deskripsi lah istilahnya kata kuncinya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Ya. Kalau tadi metode sejarah, yaitu berkaitan dengan masa lampau, metode deskriptif berkaitan untuk membuat sebuah gambaran dari suatu kejadian. Ya. Lalu ada metode deskriptif di sini. Pada saat riset itu, dia akan mencoba memperoleh jawaban atas pertanyaan 4 ini nih, ada siapa gitu, lalu ada apa yang kita teliti, ada who, what, when, kapan, bagaimana, dan juga how, bagaimana. Jadi ini yang dia fokuskan ya pada saat penelitian, siapa saja yang terlibat ya dalam penelitian itu, lalu apa saja yang kita teliti, lalu kapan atau bila mana ya di sini untuk when, ada juga bagaimana penelitian tersebut gitu ya. Jadi peneliti kerap mendeskripsikan suatu objek dengan penciptaan suatu kelompok masalah, kejadian dan orang. Jadi riset semacam ini menuntut sang peneliti melakukan pengumpulan data dan menghabiskan waktu untuk observasi. Jadi benar-benar metode deskriptif ini dia terjun langsung untuk observasi, untuk mengumpulkan datanya ya atas berbagai kejadian atau karakter. Nah, biasanya kita peneliti itu biasanya istilahnya adalah membuat istilah variabel riset. Ya. Ada juga riset eksplanasi, yaitu riset deskriptif, ya. Dilanjutkan dengan mencari jawaban, explain. Explain itu berarti kan menjelaskan ya, atau mencari jawaban atau penjelasan atas suatu fenomena. Nah, itu disebut explanatory atau riset eksplanasi. Ya, jadi lanjutan dari deskriptif tadi, untuk mencari jawaban atau penjelasannya melakukan riset eksplanasi atau explanatory. Ya. Jadi riset eksplanatory ini cara sederhana mencari jawaban atas pertanyaan mengapa gitu, why yang dicari saat meneliti itu mengapa kok begini gitu. Nah kita harus cari tuh apa namanya mencari keterangan untuk yang kita teliti itu.
Untuk metode eksperimental, yaitu metode yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian. Dan pastinya adanya kontrol. Ya, jadi kalau yang metode survei itu tidak ada kontrol, jadi apa adanya dan juga tidak dilakukan manipulasi seperti itu. Tujuannya untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat dan berapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu dan menyediakan kontrol perbandingan. Ini bisa digunakan untuk penelitian ilmu eksakta ya, atau ilmu natura, itu metode eksperimental. Nah, kriterianya seperti ini. Ya, ada 7 kriteria metode eksperimental. Untuk metode deskriptif dan metode eksperimental, perbedaannya tadi ya, dia deskriptif tidak terdapat kontrol, dan variabel tidak dimanipulasi, tapi kalau eksperimen adanya kendali atau kontrol, lalu manipulasi terhadap variabel itu ada gitu ya. Objek diatur lebih dahulu untuk diberikan perlakuan-perlakuan atau dimanipulasi ya. Untuk metode grounded research, itu peneliti berdasarkan kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan. Jadi grounded research. Jadi mereka si peneliti ini melakukan analisis perbandingan. Tujuannya untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, membuktikan dan mengembangkan teori. Gitu ya. Jadi ada beberapa riset-riset sebelumnya. Nah, ini ciri-cirinya. Pengumpulan data dan analisis berjalan pada waktu yang bersamaan. Lalu untuk tahapan grounded research-nya itu ada 4 ya. Tentukan masalah, kumpulkan data, lalu dianalisis, lalu kesimpulan. Jadi tidak ada hipotesis ya seperti itu. Ini ciri-ciri tahapan grounded research. Ini lalu ada metode penelitian tindakan. Penelitian yang dikembangkan bersama-sama antara peneliti dan pengambil keputusan tentang variabel-variabel yang dapat dimanipulasi dan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dan pembangunan. Seperti itu. Tujuannya untuk memperoleh penemuan yang signifikan. Jadi kalau penelitian tindakan di sini, peneliti itu seperti melakukan pengembangan pemahaman ya atau pengetahuan atas suatu praktek. Unggulannya adalah memungkinkan riset dilakukan dalam situasi di mana metode riset lain sulit untuk diterapkan. Untuk langkah-langkah metode penelitian, yang pertama, ini yang biasa kalian lakukan ya. Rumusin masalah. Yang kedua, kumpulin data teori yang tersedia. Yang ketiga, rumuskan hipotesis. Yang keempat, membuat desain penelitian. Yang kelima, tentukan kriteria evaluasi, teknik pengukuran, dan analisis yang digunakan. Lalu yang keenam, kalian kumpulkan datanya, analisis datanya, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Jadi di sini rumuskan hipotesis ini adalah kesimpulan sementara. Setelah kalian mengumpulkan data dan menganalisis ya, baru dibuat kesimpulan akhir. Nah, untuk syarat-syarat percobaan yang baik itu harus bebas dari bias ya. Jadi yang kedua, mempunyai ukuran terhadap error atau kesalahan. Jadi harus akurat. Lalu yang ketiga, percobaan harus punya ketetapan. Yang keempat, harus didefinisikan sejelas-jelasnya. Dan yang kelima, itu harus punya jangkauan yang cukup.
Oke, sampai sini materinya saya harap bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas bisa kita sharing ya nanti malam di Zoom, dan silakan bergabung di Zoom untuk melakukan absensi juga. Baik, materinya saya akhiri. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.